على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hormati SPD SD selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Paciarusu, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sosialisasi calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kepada penglihatan, karena pada kesempatan pagi hari ini kita telah diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi paradigma dan visi guru penggerak di SD Negeri 1 Paciarusu. Guru penggerak itu adalah program kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu mengimplementasikan ilmu yang didapat kepada para dewan guru, dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang ada di UPT SD Negeri 1 Paciarusu sendiri, agar bisa juga mendapatkan kesempatan atau tergerak untuk bisa menjadi guru penggerak di SD kita ini, menjadi lebih bermutu dan lebih maju lagi. Hanya berharap guru penggerak ini bisa menjadikan sebagai teladan bagi kawan-kawan semua, nantinya akan bisa membimbing dan mengarahkan untuk bisa menjadi guru penggerak. Dan selanjutnya sosialisasi pada pagi hari ini sekaligus saya buka dengan membaca basmalah. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimandangi oleh calon guru penggerak UPT SD Negeri 1 Paciarusu kepada Bapak Junasti Zagil Latagama SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan swastiastu, namo buddhaya, yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri 1 Paciarusu, Ibu Bupati SPD, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru yang telah hadir dalam sosialisasi saya, paradigma dan visi guru penggerak yang menjadi tugas saya sebagai guru penggerak untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan ketika saya melakukan kepemimpinan di pendidikan guru penggerak. Saya tergabung ke dalam kelompok 108C calon guru penggerak angkatan ke-4 Kabupaten Trengsewu, di bawah fasilitator Bapak Kusnan Marjuki dan pengajar praktik Ibu Iswantari. Saya sendiri Dinasti Perwakilan Agama dari UPT SD Negeri 1 Paciarusu. Pada paket modul 1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Di dalamnya terdapat 4 submodul, yaitu refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, yang keempat budaya positif. Baik, pada modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara? Beliau memberikan sumbangsihnya terhadap negara ini
sehingga beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Dalam kutipannya, beliau berkata, budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah jelas, setiap anak atau setiap apa yang kita tanam, misalnya kita menanam padi, ya kita hanya bisa berharap akan tumbuhnya padi. Kita menanam jagung pun akan mendapatkan jagung. Seperti anak, ketika dia diberikan potensi dari Tuhan, yaitu mampu dalam bidang sains, belum tentu ia mampu dalam bidang matematika atau dalam bidang art atau seni. Karena setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya perlu mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya dalam bidang yang mereka sukai. Kita tidak bisa lagi memaksa mereka untuk menyukai apa yang tidak mereka sukai. Hal itu hanya akan membuat sekolah menjadi tempat yang menakutkan, tempat yang membimbing anak-anak untuk tidak menemukan kodratnya atau bahkan kehilangan kodratnya, bahkan kehilangan kemampuan dirinya. Maka sudah jelas sekali bahwa Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat erat kaitannya dengan perubahan positif. Baiklah, pada nilai modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak terdapat 5 bagian, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai guru penggerak ada mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima adalah berpihak pada murid. Implementasi kegiatannya, yang pertama praktik, pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan inisiatif sendiri. Di sini kita sebagai guru penggerak dituntut, atau sebagai guru kita dituntut untuk selalu melakukan perubahan tanpa dorongan orang lain atau tanpa suruh orang lain. Semua itu diinginkan atau keinginan dari diri kita sendiri. Diklat melalui guru belajar dan berbagi, diklat pembelajaran aktif, PGP, Google Master Trainer, pembahasan rumah belajar, dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang program pemerintah untuk upgrade kemampuan sebagai guru. Dan kita sebagai guru yang aktif dan guru yang akan terus mengembangkan kemampuan, maka harus mengikuti hal sebagai berikut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengupgrade kemampuan diri dalam kepemimpinan pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan pada siswa. Pembelajaran terkadang sangat membosankan, seperti yang kita lakukan dari zaman dulu. Pembelajaran yang seperti itu saja. Baiknya kita mulai mengupgrade pembelajaran yang mengikuti perkembangan, misalnya belajar di alam atau belajar tentang teknologi seperti itu. Karena banyak sekali sekarang pembelajaran yang tidak monoton atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Sekarang harus pembelajaran itu berpusat pada siswa. Strateginya mengidentifikasi kebutuhan dan minat diri dalam pengembangan pembelajaran. Lalu prosesnya mempraktikkan ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan membagikan hasil pengembangan diri kepada teman sejawat. Untuk pencapaiannya, refleksikan hasil kegiatan pembelajaran sebagai titik awal perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Tujuan akhir dari implementasi kegiatan visi dan nilai guru penggerak, yaitu mempraktikkan kegiatan, tujuan, strategi, sampai proses dan pencapaian, adalah untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid.
dan memberikan kemerdekaan belajar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi penting sekali bagi kita untuk selalu mengupgrade kemampuan, entah dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring atau sifatnya tatap muka, maka itu tujuan akhirnya adalah untuk dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan. Pemetaan kekuatan di sini saya sebagai CGP mandiri, inovatif, semangat, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Ini masih dalam proses ya Bapak Ibu, jadi saya masih akan terus belajar untuk menjadi CGP atau menjadi guru yang mandiri, inovatif, semangat, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Lalu kekuatan yang dimiliki oleh siswa, saya percaya bahwa siswa saya berakhlak mulia, berbukti berkerti luhur, semangat tinggi, kreatif, sehat, aktif, konsisten, minat belajar tinggi, dan berprestasi. Saya selalu mempercayai tentang kekuatan siswa yang berakhlak mulia, bahwa seperti kita yang masih di bangku SD, pasti anak-anak itu adalah anak yang masih mudah untuk kita berikan pengarahan, sehingga untuk mencapai kekuatan-kekuatan ini dibutuhkan konsistensi dari kita sebagai guru untuk terus mempush kekuatan atau kodrat-kodrat mereka, yang terlebih memberikan contoh nyata kepada siswa-siswi kita menjadi seorang guru yang pantas untuk dicontoh dan memberikan kemampuan dasar kepada mereka. Yang saya percaya dari sekolah kita UPTS ini bisa dari Sub, bahwa kekuatannya adalah sarana dan prasarana, lingkungan yang nyaman, pelayanan sekolah, dukungan lingkungan, dan dukungan guru dan stakeholder sekolah. Saya percaya dengan sarana dan prasarana yang kita miliki, lingkungan belajar yang nyaman, pelayanan sekolah yang baik, dukungan lingkungan seperti masyarakat, pengawas sekolah, dinas terkait, serta kreativitas guru akan mengembangkan sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan, bukan lagi hanya menjadi tempat untuk datang dan pergi, namun menjadi tempat yang menyenangkan dan mendapatkan imbas baik terhadap siswa-siswi kita yang akan lulusan dari siswa kita. Jadi ini Bapak Ibu, inilah pemetaan kekuatan CGP inovatif, kreatif, semangat, dan inovatif, kreatif, semangat, mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Contoh kegiatan nyatanya, saya akan menyusun program kegiatan pencapaian visi berakademik maupun non-akademik dengan melihat potensi siswa, untuk mengembangkan potensi diri siswa dan stakeholder yang saya butuhkan, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik untuk mendukung, membantu saya dalam pelaksanaan visi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, pada modul 1.4 budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini berkali-kali kita sebagai guru merasa kewajiban kita mengontrol perilaku siswa agar perilaku sesuai dengannya. Pada kenyataannya, kita selalu diingatkan dengan yang namanya merdeka belajar. Namun merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka belajar bukan berarti membiarkan kesalahan anak-anak. Kita harus memberikan tuntunan bagi mereka. Dengan seperti itu, merdeka adalah memberikan tuntunan terhadap anak-anak dengan tetap melihat kodrat dan memberikan kebaikan terhadap apa yang mereka peroleh. Paradigma itu kita ubah, bagaimana kita dapat merubah paradigma selama ini dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Pertanyaan.
tentu sulit sekali untuk mengontrol seseorang. Maka kita harus merubah paradigmanya dari yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita rubah menjadi pemikiran kita adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tahu setiap anak, setiap jiwa yang dibesarkan dan dididik di dalam satu rumah yang berbeda akan berbeda pula dengan seseorang yang dididik di rumah yang berbeda. Maka setiap sifat seseorang tidak bisa kita samaratakan. Sehingga paling penting dari semua ini adalah kita dapat memahami bagaimana mereka melihat dunia, bagaimana mereka melihat kita sebagai manusia, dan bagaimana mereka melihat mereka sebagai dirinya sendiri. Seperti itu. Perubahan paradigma dalam teori kontrol ini, misalnya dalam ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Itu semua adalah ilusi dan tidak benar-benar terjadi. Dalam satu contoh, misalnya ruangan kelas kita sangat tenang ketika ada kita sebagai gurunya. Tapi ketika gurunya keluar, ruangan kelas kita jadi sangat ribut. Itu sudah terlihat bahwa kita hanya mengontrol mereka dan tidak dapat merubah mereka. Jelas ya Bapak Ibu ya? Dalam mengevaluasi pembelajaran, perlu sekali penilaian diri. Penilaian diri itu penilaian diri kita ya Bapak Ibu. Hal ini dilakukan oleh guru untuk melihat apakah metode yang dilakukan sudah tepat. Untuk mengembangkan suatu pembelajaran yang lebih baru, maka kita perlu sekali untuk penilaian diri. Dengan penilaian diri kita, maka apakah keberhasilan atau ketidakkeberhasilan dalam pembelajaran itu sudah cukup atau sudah dapat kita terapkan selanjutnya gitu. Jika kita menemukan ketidakkeberhasilan dalam pembelajaran, maka kita harus dapat mengubahnya atau mencari cara untuk mencari metode-metode yang baru. Sadar betul setiap manusia memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kebutuhan. Cinta dan kasih sayang merupakan alternatif utama yang harus diberikan ketika menemukan kasus. Kebebasan menjadi korban anak di usia tersebut yang jiwanya masih penuh dengan eksplorasi dan pemberontakan. Dan kesenangan menjadi faktor ketiga yang mempengaruhi sikap murid. Kesenangan berkaitan dengan kode alam maupun kode zamannya. Posisi pemantau, ada monitoring atau proses mengawasi, lalu pendekatan dengan menanamkan apa yang sedang dilakukan. Posisi pemantau, yaitu kita sebagai guru memberikan monitor atau proses mengawasi. Yang kedua, mendekati dengan menanyakan apa yang sedang dilakukan. Guidance atau membimbing, mengingatkan konsekuensi, memberikan stimulus dan respon agar menciptakan kenyamanan. Dan ketiga adalah menemukan pokok permasalahan. Hal ini berkaitan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi adalah supaya upaya dari guru untuk memberikan penguatan terhadap kesalahan siswa agar menjadi siswa yang lebih baik lagi tanpa harus menghakimi. Dalam segitiga restitusi itu ada mengidentifikasi. Jadi kita sebagai guru ketika ada siswa yang bersalah, kita selalu berkata bahwa apa yang dia lakukan bukan satu-satunya orang yang melakukannya. Di luar sana banyak orang yang melakukannya. Namun kita kuatkan lagi dengan adanya budaya positif di sekolah. Apakah yang dilakukan itu sudah benar atau belum? Kita tanyakan kepada dia agar dia menyadarinya.
Lalu kita harus memberikan pertanyaan lagi sebagai pertanggungjawaban apa yang sudah dia lakukan. Hal itu akan mengembangkan jiwa siswa, bukan mengembangkan jiwa menjadi takut atau takut salah atau takut untuk berpendapat, namun akan mengembangkan jiwa siswa untuk bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan mengintrospeksi diri. Selanjutnya kita akan berbicara tentang disiplin. Apa makna disiplin? Pasti ibu dan bapak guru sudah mengetahui makna disiplin. Namun makna disiplin di Indonesia ini mengalami pergeseran makna sebenarnya. Jadi makna disiplin sebenarnya pada bahasa Latin artinya adalah belajar. Makna disiplin sebenarnya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid atau santri dan pelaku. Disiplin diri membuat orang mengalami potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Sudah jelas bahwa kedisiplinan di Indonesia itu berubah. Disiplin itu kaitannya dengan hukuman, kejenuhan, kejeraan, bahkan terkadang kita tidak menanyakan alasannya kepada orang yang salah. Padahal setiap orang yang melakukan tindakan pasti ada alasannya. Pasti ada gitu alasannya. Apa alasannya? Kita tidak menanyakan. Tindakan kita adalah dia tidak melakukan kedisiplinan, maka kita melakukan kekerasan misalnya. Kenapa dia melakukan kekerasan kepada temannya misalnya? Si A memukul si B misalnya. Sebuah tindakan yang salah, namun kita terkadang tidak menyadari bahwa dia punya alasan. Mengapa si A memukul si B? Pasti ada alasan. Restitusi itu merupakan cara untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak menghakimi, namun mengenalkan tentang sanksi. Seperti itu. Dalam restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan atau membayar denda. Lebih kepada memberikan sanksi. Seperti itu, Pak. Seperti sekarang ini bisa seandainya ada siswa yang terlambat sekolah. Ketika datang terlambat, guru tidak lagi harus menulis saya tidak akan datang terlambat lagi atau keliling lapangan. Hanya memberikan sanksinya seperti membawa pupuk atau membantu piket di hari selanjutnya seperti itu. Jadi, iya. Kalau misalnya berdiri menit belum bisa kayak Itu masuk ke hukuman. Sudah tidak boleh. Dalam budaya positif kita juga dikenalkan dengan bahasa-bahasa tidak lagi ada kata zaman, tidak atau memberikan penekanan pada bahasa asalnya seperti jangan datang terlambat, kita ubah menjadi datang tepat waktu seperti itu. Jangan membuang sampah sembarangan, diubah menjadi jaga kebersihan. Buang sampah di tempatnya seperti itu. Karena saya kemarin masuk ke kelas kami dan melakukan tindakan kelas untuk melihat seberapa tahu anak tentang peraturan yang mereka tulis masih tetap dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang dan dilarang lainnya, karena memang untuk bersosialisasi sudah perubahan harus ada. Baik Bapak Ibu, sudah saya sampaikan 4 materi yang terdapat di dalam modul 1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sudah saya sampaikan tentang paradigma dan visi guru penggerak. Terdapat 4 sub, yaitu refleksi, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Saya tidak dapat menyampaikan semuanya atau mungkin ada kekurangan dalam saya menyampaikan.
akan bisa kita buka ruang diskusi. Baiklah Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Saya tanyakan, bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Sudah, terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ya? Menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah tidak terlepas dari kerjasama stakeholder sekolah dan siswa. Pada saat ini saya sedang melakukan dalam aksi nyata saya, yaitu melakukan budaya positif di lingkungan kelas saya dulu. Setelah nanti berhasil dan cukup baik, maka saya akan mengimbaskan di lingkungan sekolah. Saya akan bercerita tentang aksi nyata di lingkungan kelas saya dulu. Yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri, gitu pada intinya. Dalam keadaan pandemi seperti ini sangatlah penting untuk menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Yang pertama kegiatannya adalah selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, membawa masker sendiri, selalu membawa hand sanitizer, selalu membawa peralatan belajar sendiri seperti pensil, pulpen, dan lain sebagainya untuk agar tidak meminjam temannya seperti itu. Lalu kegiatan lainnya adalah kegiatan Jumat bersih atau Jumat berbagi. Jumat bersih di sini adalah kegiatan selalu membersihkan. Ya, walaupun setiap hari sudah dibersihkan, namun hari Jumat itu adalah hari Jumat di mana kita membersihkan benar-benar semuanya, dari meja, menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Dan yang ketiga adalah makan bersama. Budaya positif makan bersama itu sudah sangat tergeser dengan keadaan sekarang. Bahkan di rumah juga banyak dari anak-anak saya yang berkata tidak pernah makan bersama seperti itu. Ketika makan ya beliau makan sendiri-sendiri. Padahal dalam makan bersama itu terdapat suatu nilai kebersamaan, suatu nilai kebersamaan, suatu nilai berbagi, tertawa bersama, dan lain sebagainya. Jika budaya positif di kelas saya sudah berhasil, saya akan imbaskan untuk menjadi budaya positif di sekolah. Yang jelas saya akan berkoordinasi kepada kepala sekolah yang pertama, lalu berkoordinasi juga dengan guru dan teman sejawat, komite, pengawas sekolah, wali murid, dan pasti dinas terkait, karena suatu perubahan tidak dapat berubah tanpa adanya koordinasi dengan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempunyai pertanyaan, ya, yaitu pertanyaan saya kepada Bapak calon guru penggerak, bagaimana cara membangun kesepakatan kelas. Itu saja pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua, bagaimana membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita buat dengan melakukan musyawarah dengan siswa. Jadi kesepakatan kelas itu benar-benar berpusat pada siswa, bukan kita sebagai guru yang menciptakan kesepakatan kelas, tapi siswa-siswa kita yang menciptakan kesepakatan kelas. Misalnya si A memberikan masukan selalu menggunakan masker. Kita vote berapa orang yang setuju dengan pernyataan itu. Jika dari 20 siswa 20-nya mengangkat tangannya untuk mengatakan bahwa saya setuju dengan pernyataan itu, saya setuju dengan pernyataan itu, maka itu menjadi kesepakatan kelas yang bertanggung jawab ya kita semua di dalam kelas. Jadi ketika ada yang melanggar, kita semua bertanggung jawab untuk mengingatkan seperti itu. Lalu misalnya menggunakan sepatu hitam, gitu. Kita vote lagi berapa orang yang angkat tangan, gitu. Siapa yang setuju? Jika hanya ada 5 orang dari 20 orang, maka kita bisa menolak kesepakatan kelas itu, karena itu bersifat memberatkan yang lainnya. Siapa tahu memang cuma ada satu sepatu yang ada hitamnya ada putihnya, gitu, karena akan membeli lagi, gitu. Jadi kita menanyakan kembali kepada siswa kenapa tidak menyetujui, gitu.
Cara kita sebagai guru mengajarkan musyawarah dan mufakat. Tadi dipaparkan oleh Guru Penggerak Mas Beni Terakhir, cukup baik untuk kita laksanakan dan dipelajari. Namun ini saya sebagai peserta simulasi akan bertanya Mas Nadiem, bagaimana tindakan Anda di depannya dengan adanya Guru Penggerak ini? Tindakan Anda sebagai guru penggerak harus bagaimana rencana ke depannya? Terima kasih. Tindakan saya selanjutnya dari guru penggerak ini adalah saya akan terus belajar, Pak. Saya akan terus belajar untuk mengimplementasikan di dalam diri saya dulu. Kedua, mengimplementasikan di dalam ruang kelas kecil saya dulu. Bagaimana, apakah dapat berjalan dengan lancar atau ada terkendala suatu apapun, saya akan terus memperbaiki. Setelah praktek baik itu sudah dapat konsisten saya lakukan di dalam kelas, maka saya akan mengimbaskan kepada sekolah. Yang jelas sekarang saya butuh dukungan dari Bapak Ibu Guru, kepala sekolah dan rekan-rekan semua untuk memberhasilkan saya dalam program ini. Untuk kedepannya saya mohon untuk dapat terus berkembang. Sekolah ini adalah kerjasama kita semua. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi guru penggerak ini. Dan di sini saya juga dalam proses belajar, mungkin masih banyak sekali kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Bisa nanti kita obrolkan lagi, bisa nanti di kantor atau di luar lain waktu kita untuk membicarakan lagi tentang program-program di sekolah kita. Saya masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mendukung saya. Yang jelas, saya di sini hanya ingin belajar dan berdiskusi. Maka saya butuh refleksi dari Bapak Ibu Guru. Silakan ditulis refleksinya dan dikumpulkan lagi untuk bahan saya ke depannya. Silakan ditulis untuk bahan refleksi saya ke depannya. Baiklah, saya tutup. Akhir kata wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.